Halo teman belajar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kami. Ruang aman untuk menyampaikan gagasan besar. Buku-buku yang barangkali jarang dipakai dan sudah berdebu di perpustakaan, mungkin yang isinya sangat wow. Dan di sini kita akan membahasnya bersama Akmal. Halo Bill, dan halo juga buat teman belajar semua. Senang bisa banget balik lagi ke sini. Hari ini gua agak merinding sekaligus karena buku yang kita bahas kali ini ialah bakal kita telanjangi. Ini buku bukan sembarangan. Ini adalah Manifesto Perjuangan Kemanusiaan. Waduh, pengantarnya aja udah berat ya. Hari ini kita bakal membedah karya agung dari seorang pemikir filsuf sekaligus praktisi pendidikan asal Brazil, yaitu Paulo Freire. Paulo Freire. Ya. Yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini terbit pertama kali dalam bahasa Portugis pada tahun 1968. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1970. Tapi sebelum kita masuk ke teori-teori rumitnya, kayak bikin konsep atau konsientisasi, gue pengen lu ceritain dulu dong, kemarahan apa sih yang mendasari Freire sampai dia nulis buku seradikal ini? Nah, itu dia Bill. Langkah awal benar, tepat Bill. Kita nggak bisa memahami sebuah pemikiran tanpa membedah rahim sejarah tempat pemikiran itu lahir. Paulo Freire itu mengalami krisis ekonomi parah, bahkan keluarga Freire yang tadinya kelas menengah harus jatuh miskin sampai Freire remaja. Ngerasa apa itu kelaparan? Pengalaman kelaparan ini bikin dia tertinggal di sekolah, dan dari situ dia sadar secara personal kemiskinan dan kelaparan itu berkolaborasi langsung dengan kebodohan, yang dimana Freire sendiri itu membuat buku ini karena dia mengalami kemiskinan, jatuh miskin dan yang lain-lain. Dan kita lihat dari gambar ini adalah salah satu gambar cuplikan Paulo Freire yang sudah dijelaskan tadi oleh Nabil sendiri. Seperti itu, Bil. Oh, baik, Ma. Berarti dia ngerasain langsung ya kalau perut lapar itu bikin otak tidak bisa mikir. Betul sekali, Bil. Tapi transformasinya melompat lebih jauh pas dia lagi legalisasi dan pendidikan di Brasil pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Ada hukum rimba politik yang licik banget, Bill. Konstitusi negara menyatakan bahwa warga negara yang buta huruf tidak memiliki hak dalam pemilu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu electoral rights. Bayangin, di wilayah timur laut Brazil itu mayoritas buruh tani miskin, ada buta huruf, jadi struktur sosial sengaja membuat mereka tidak bisa baca tulis. Supaya apa? Supaya mereka tidak punya suara politik untuk mengubah nasib mereka lewat jalur demokrasi. Kebodohan struktural ini dipelihara oleh para oligarki pemilik tanah atau latifundio kalau dalam bahasa Brazil, seperti itu. Gila, ini namanya lingkaran setan, Mal, yang dikunci dari luar. Mereka miskin karena mereka nggak sekolah. Karena nggak sekolah mereka buta huruf. Dan karena mereka buta huruf, mereka nggak bisa milih pemimpin yang pro rakyat seperti negara kita. Waduh. Terus apa yang dilakuin Freire waktu itu, Mal? Ini dia yang dilakukan Freire itu. Pada tahun 1963, Freire ditunjuk dari Direktur Nasional Proyek Pemberantasan Buta Huruf. Dia bikin eksperimen legendaris di sebuah kota kecil bernama Iquitos di Brasil ya. Itu bukan di Indonesia ya. Kalau di negara kita itu beda konsep lagi sih. Dia mengumpul 300 buruh tani tebu yang buta huruf. Nah, kalau guru konvensional kan biasanya ngajarin pakai metode hafalan abjad, kayak ini Budi, ini Bapak Budi.
Mengapa metode itu menghina kecerdasan orang dewasa dan gak guna buat hidup mereka. Menggantinya dengan pendekatan antropologis. Dia riset dulu kata-kata apa yang paling sering diucapkan para buruh tani, kata-kata mengandung muatan emosional dan esensial hidup mereka. Seperti itu, Bil. Waduh, mati ya gambar. Itu memang. Mana sih ini ya? Waduh, hilang ya udah. Udah nggak apa-apa lah ya, ada kesalahan teknis. Udah mah? Udah seperti itu deh tadi yang kenapa Paul Walker membuat buku pendidikan kaum tertindas tersebut sih. Boleh nggak gue nanya apa contoh kata-katanya kayak gimana mah? Contoh kata-kata ya. Iya. Kata-kata seperti ekstanda atau di bahasa Indonesia itu cangkul dan tijolo, batu bara, trabalho. Kok batu bara sih, Bil? Batu bata maksudnya. Ini tipe dikit lah. Trabalho, kerja atau salario, gaji. Ketika mereka diajarin mengeja kata cangkul atau gaji, nggak cuma ngajarin teknik suruh, ya aja ke UQL cangkul, tapi dia memantik diksi. Kenapa kalian? Oh iya, diskusi banyak. Kenapa kalian yang memegang cangkul tiap hari, tapi yang kaya adalah tuan tanah yang cuma duduk di rumah? Kenapa gaji kalian tidak cukup untuk makan sebulan? Hasilnya dalam waktu cuma 45 hari 300 buruh itu bisa baca, tulis sekaligus mendadak melek politik. Ya, proyek ini sukses besar, tetapi sekaligus bikin junta militer yang menunggu data berhasil tahun 1964 itu ketakutan setengah mati. Dianggap subversif, komunis, berbahaya, di penjara 70 hari. Dan akhirnya diusir ke luar negeri. Hidup dan pengasingan selama belasan tahun ya, dimana dia itu dianggap militer di Brasil itu komunis ataupun lain-lain ya, dimana di Brasil itu pada tahun itu dulu mereka itu menganggap buruh itu sebagai alat kerja, dianggap seperti mesin yang bisa menghasilkan uang. Itu kalau saat ini ya di negara kita ya banyak juga kejadian seperti itu. Ada lah dia seperti itu, Bel. Wah, berarti baru babak awal aja ceritanya udah sedramatis ini ya. Parah. Berarti sistem penguasa waktu itu melihat bahwa memintakan orang miskin adalah sebuah ancaman stabilitas nasional ya, Bang? Nah, Mal, di babak awal buku pendidikan kaum tertindas, Fer itu mengupas tuntas tentang psikologi hubungan antara si penindas dan yang tertindas. Ini menarik banget karena ternyata penindas itu bukan cuma soal fisik ya, Bang? Ya, iya dong. Tapi termasuk struktur psikis manusia. Bisa lu bedah lebih dalam nggak, Bang? Oke. Ini bab yang paling mengiris hati ya kalau kita baca dengan jujur ini. Ter mengidentifikasi sebuah fenomena psikopatologi sosial yang dinamakan internalisasi nilai-nilai penindasan. Dia bilang dalam kondisi tertindas yang berlangsung lama, persepsi kaum tertindas tentang diri mereka itu menjadi hancur. Mereka mengalami krisis eksistensi karena satu-satunya model manusia ideal yang mereka lihat sehari-hari adalah si penindas orang kaya atau kita dalam kita bahasa filsafatnya itu dia burjuis itu kalau dalam bahasa filsafatnya berkuasa sewenang-wenang. Maka dalam alam bawah sadar kaum tertindas menjadi manusia seutuhnya berarti menjadi seperti penindas. Jadi ya di Brasil itu masih ada, dulu itu masih kaum-kauman, ada kaum Florida kayak kaum penguasa dan ada kaum penguasa, ada kaum buruh gitu. Masih ada kelas-kelasnya. Dan di negara kita juga seperti itu sih sebenarnya. Tapi beberapa. Tunggu, Mal. Maksudnya gimana?
Berarti jadi orang yang ditindas itu sebenarnya nggak mau ditindas, tapi malah pengen bertukar posisi sebagai jadi yang menindas. Tepat sekali, Bil. Tidak ada dong orang yang mau itu ditindas. Iya. Dia pasti apabila dia ditindas ya dia ingin menindas kembali orang-orang yang apabila dia sudah di atas ya. Contohnya udah banyak sih. Ya, masih disebutin lah ya teman. Tepat sekali. Per menyebutkan sebagai pair of freedom atau kekuatan akan kebebasan. Kebebasan sejati itu menuntut tanggung jawab menurut otonomi berpikir, dan itu menakutkan buat orang yang terbiasa diatur dan diizinkan. Akibatnya, kalau ada gerakan kebebasan yang setengah matang, begitu kaum tertindas ini berhasil merebut secuil kekuasaan, mereka menciptakan struktur yang adil. Mereka justru mempraktikkan perilaku penindasan yang dulu mereka benci kepada kelompok lain yang lebih lemah. Cita-cita mereka bukan membebaskan kemanusiaan, melainkan menjadi penindasan baru. Yang dimana ya? Kalau kita sudah lagi lebih dalam terhadap dalam kata-kata diksi tadi itu ya, tidak mungkin dia sudah ditindas ya, dia sudah ditindas. Ya nggak mungkin dong aku doang yang ditindas ya. Terima gitu aja. Iya nggak mau lah. Ya pasti. Siap. Gimana caranya aku udah naik ke atas, aku nindas orang di bawah. Iya. Seperti itu sebenarnya sih. Kalau diksi yang lain kita singkatkan ya. Ada budaya perkoncoan senioritas. Dari kata senioritas saja kita sudah paham ya. Senior harus S3, siap salah senior. Mahasiswa atau itu kalau saat ini mahasiswa tingkat 1 disiksa dan dimaki oleh seniornya, mengeluh tertindas. Tapi begitu mereka naik ke tingkat 2, mereka melakukan hal yang persis kepada mahasiswa baru dengan dalih membangun mental nilai penindasan telah tereliminasi ya. Kita lihat banyak sekarang itu organisasi-organisasi yang itu senior-senior yang anak bawahnya yang masih maba di Pupul ataupun apa dengan dalih ini adalah biar kalian nanti kebal lah, nanti kalian bisa seperti apa seperti itu sih dia. Kalau balik lagi kayak tadi Amal ya, orang yang berkuasa jadi sewenang-wenang sendiri ya. Iya. Aku udah punya kuasa, lo harus patuh dong, gitu ya. Baru juga ada toksik lingkungan kerja. Seorang karyawan yang dulu ditekan habis-habisan oleh bosnya yang toksik, begitu dia naik jabatan menjadi manajer, dia menerapkan gaya manajemen yang sama toksiknya kepada bawahannya. Ya contoh ya, banyak kita lihat kapital-kapital di Indonesia saat ini, dia hanya bekerja 8 jam tapi dibayar hanya 5 jam ya. Dia mereka itu kayak ini dia menganggap itu kita kayak mesin doang, kayak ini mesin penghasil uang, harus gimana cara yang memanfaatkan ya. Banyak kita lihat sekarang itu. Seperti itu Bill, bahwa saya yang tadi jelaskan tadi sudah agak panjang lebar ya. Jadi itulah yang kita pahami saat ini di negara kita. Bukan negara kita. Oh iya, tapi Brazil maksudnya. Brazil. Berarti ini menjelaskan kenapa banyak revolusi di dunia yang ujung-ujungnya cuma mengganti diktator atau kayak pemimpin dan pemimpin lainnya, karena struktur berpikir masyarakatnya belum didekolonisasi mah. Benar Bill. Makanya Per bilang perjuangan kaum tertindas itu punya beban ganda. Mereka tidak hanya harus membebaskan diri sendiri, tetapi mereka juga harus membebaskan si penindas itu sendiri. Karena si penindas dengan perilakunya yang tidak manusiawi sebenarnya ya, telah kehilangan kemanusiaannya. Jadi tugas kaum tertindas adalah memulihkan kemanusiaan kedua belah pihak, dan alat utama untuk melakukan rekonsiliasi ya, patologi ini menurut Per adalah pendidikan untuk mengubah yang pemikiran-pemikiran apabila aku sudah di atas itu aku akan di bawah itu dengan mengubah saat ini dengan cara berpendidikan. Akan tetapi orang saat ini sepele ya pendidikan, kayak kuliah, apa sih itu kuliah, nggak ada gunanya katanya. Akan tetapi untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu tadi itu dengan pendidikan itu. Oke, sebuah refleksi akhir yang sangat bertenaga dari Bung Akmal.
Untuk penutup perjumpaan kita hari ini, terima kasih banyak Mal buat bedah buku yang super mendalam, filosofis dan sangat wah. Tapi tetap menapak bumi ini. Dan terima kasih juga buat teman yang sudah mendengarkan podcast kami dan ingin mengetahui lebih dalam buku tentang apa Mal judulnya? Pendidikan kaum tertindas. Ya. Oke, sama-sama Bill. Salam merdeka berpikir buat semuanya. Yang dimana berpikir itu bebas tanpa ada hambatan. Terkadang kita dibelenggu. Jadi seperti ini teman-teman. Ada statement dari Karl Marx itu, kita bukan dibelenggu oleh orang lain, akan tetapi kita dibelenggu oleh pikiran kita sendiri. Yang dimana sebelum kita mencoba kita sudah yakin kalah, sebelum kita beraksi kita sudah ngedon melihat kondisi dan situasi. Dari kita pembahasan tadi tentang pendidikan kaum tertindas, selanjutnya saya mempertanyakan sesuatu kepada teman-teman belajar semuanya. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Pendidikan itu untuk siapa? Barangkali teman-teman bisa menjawab, nanti bisa kita refleksikan masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian ya. Satu lagi, jangan lupa untuk terus mempertanyakan kepada sekitar. Dan jangan mau jadi celengan yang kosong dan pasrah untuk segalanya. Oke, mungkin jangan lupa subscribe, share, dan like video ini ya. Gue Nabil Dan gue Akmal. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.